Shalom. Bapak Ibu yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ada sukacita pagi ini? Pasti ada sukacita. Kita memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Kita memberikan hati kita, hidup kita untuk Tuhan. Karena segala apa yang kita dibutuhkan sudah disediakan Allah bagi kita. Amin. Sebab itu mari kita bersyukur pagi ini dengan penuh semangat, penuh sukacita untuk Tuhan. Haleluya. Yeay. Berikan kemuliaan bagi Allah kita. Yang terbaik untuk Tuhan. Amin. Apa yang tak pernah dilihat mata dan tak pernah dengar telinga dan tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Amin. Apa yang tak pernah dilihat mata dan tak pernah didengar telinga dan tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang dan selamanya. Dulu, sekarang dan selamanya. Dulu, sekarang dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Amin. Beri kemuliaan bagi Allah kita. Yes. Allah kita adalah Allah yang dahsyat. Dia tidak pernah lalai dengan janjinya. Oleh sebab itu kita bangga memiliki Allah yang dahsyat. Amin, Bapak Ibu Saudara. Pagi ini kita merasakan Tuhan, Engkau hadir di tengah-tengah kami. Terima kasih kami merasakan Engkau ada di tengah-tengah kami. Terima kasih Tuhan. Kami merasakan hadirat-Mu Tuhan. Oh ya, terima kasih Tuhan Yesus. I feel Jesus. I feel Jesus. I feel Jesus in this place.
Persiapkan hati kita untuk mendengar firman-Nya. Persiapkan hati kita untuk mendengar firman-Nya. Persilakan kepada hamba-Nya. I feel Jesus in this place. Haleluya Tuhan. Biarlah pagi hari ini kita bersama-sama datang kepada Tuhan. Siapkan hatimu dengan sungguh-sungguh. Saya percaya meskipun Bapak Ibu Saudara di rumah, tapi kehadiran Tuhan akan menjangkau Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah. Biarlah pagi hari ini kita membuka hati kita masing-masing. Saya percaya Roh Tuhan tidak dapat dibatasi oleh apapun. Terima kasih ya Tuhan. Engkau memberkati seluruh sidang jemaat yang ada. Engkau memberkati keluarga-keluarga yang ada. Tolonglah kami Tuhan. Kalau sebentar kami mau merenungkan firman-Mu, kami mau mendengarkan firman-Mu, Engkau mengurapi kami semua. Dan Tuhan, Engkau juga akan menolong hamba-Mu ini. Biarlah ketika hamba-Mu sampaikan firman Tuhan pada pagi hari ini, Engkau mengurapi dan Engkau akan memimpin dari awal sampai usainya. Dan biarlah Tuhan, Engkau akan memakai hamba-Mu ini. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kiranya Roh Kudus bekerja di tengah-tengah kami. Haleluya. Amin. Ya, shalom Bapak Ibu Saudara. Pada pagi hari ini kita bersama-sama akan mendengarkan firman Tuhan. Dan saya mengingatkan Bapak Ibu Saudara bisa mempersiapkan roti dan anggur perjamuan. Sehingga setelah nanti kita mendengarkan firman Tuhan, saya akan memimpin Bapak Ibu Saudara untuk kita bersama-sama mengadakan perjamuan kudus. Nah, pada kesempatan kali ini saya memberikan tema kebenaran firman Tuhan, yaitu ibadah dan kehadiran Allah. Ya, ini adalah tema yang ketiga. Dan mari kita akan membuka bersama-sama di dalam Keluaran pasal yang ke-40 ayat 34 sampai dengan ayat yang ke-38. Keluaran pasal yang ke-40 ayat yang ke-34 sampai dengan ayat yang ke-38. Begini bunyi firman Tuhan. Lalu awan itu menutupi kemah pertemuan, dan kemuliaan Tuhan memenuhi kemah suci, sehingga Musa tidak dapat memasuki kemah pertemuan, sebab awan itu hinggap di atas kemah itu, dan kemuliaan Tuhan memenuhi kemah itu. Apabila awan itu naik dari atas kemah suci, berangkatlah orang Israel dari setiap tempat mereka berkemah. Tetapi jika awan itu tidak naik, maka mereka pun
tidak berangkat sampai hari awan itu naik. Sebab awan Tuhan itu ada di atas kemah suci pada siang hari, dan pada malam hari ada api di dalamnya, di depan mata seluruh umat Israel pada setiap tempat mereka berkemah. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, apabila kita merenungkan perjalanan bangsa Israel di padang gurun, saudaraku, dan pada ayat-ayat yang kita baca ini Musa disuruh, saudaraku, membuat kemah suci. Dan setelah Musa, saudaraku, selesai membuat kemah suci, kemudian saudaraku di sini ada hal yang menarik, yaitu saudaraku awan itu menutupi kemah pertemuan dan kemuliaan Tuhan memenuhi kemah suci, saudaraku. Ini menggambarkan bagaimana Tuhan itu betul-betul hadir di dalam, saudaraku, pertemuan antara Tuhan dengan umatnya. Di dalam kemah suci itu, saudaraku, betul-betul Tuhan nyata. Ya, Tuhan, saudaraku, hadir di dalam, saudaraku, awan kemuliaan. Dan kalau di malam hari, saudaraku, di situ ada api di dalamnya. Begitu nyata sekali, saudaraku. Dan saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, di sini kita belajar satu hal, bahwa saudaraku ibadah itu betul-betul, saudaraku, esensinya adalah di dalam ibadah itu harus ada kehadiran Allah. Ada, saudaraku, awan kemuliaan Tuhan. Dan betul-betul, saudaraku, itu nyata sekali di dalam, saudaraku, perjalanan bangsa Israel di padang gurun tersebut, saudaraku. Israel, saudaraku, mengalami satu perjumpaan yang luar biasa dengan Tuhan. Jadi ibadah mereka, saudaraku, bukanlah ibadah biasa, tetapi, saudaraku, ibadah yang, saudaraku, dikatakan ada satu perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Kemuliaan Tuhan, kehadiran Tuhan itu betul-betul nyata di dalam ibadah bangsa Israel di kemah pertemuan itu, saudaraku. Nah, saudaraku dikasih oleh Tuhan, inilah yang saya ingin sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian. Apakah, saudaraku, ibadah yang seperti ini hanya terjadi di zaman Musa? Apakah ibadah seperti ini hanya terjadi, saudaraku, pada zaman dulu, sedangkan sekarang tidak mungkin ini terjadi? Saya mau katakan kepada kita semua bahwa, saudaraku, sebenarnya Allah itu hadir di dalam setiap ibadah kita. Nah, saya bacakan satu ayat di dalam Matius pasal 18 ayat yang ke-20. Matius 18 ayat 20 di dalam firman Allah yang hidup, di sini dikatakan begini, karena jika 2 atau 3 orang berhimpun bersama-sama oleh karena mereka adalah milikku, maka aku ada di tengah-tengah mereka. Ini janji firman Tuhan, bahwa Allah berkata ketika 2 orang, 3 orang berhimpun, oleh karena orang-orang itu adalah miliknya Tuhan, orang-orang yang telah ditebus oleh Tuhan, maka janji firman Tuhan mengatakan Tuhan Yesus akan ada di tengah-tengah mereka, saudaraku. Nah, tanpa kita sadari sebenarnya, saudaraku, di dalam setiap ibadah kita itu, saudaraku, Allah berjanji bahwa Dia akan hadir. Dia akan, saudaraku, menyatakan dirinya di dalam perhimpunan itu. Tidak membutuhkan 100 orang, tidak membutuhkan ribuan orang, tetapi, saudaraku, 2-3 orang berkumpul yang adalah milik-milik Tuhan, maka, saudaraku, Allah hadir di tengah-tengah mereka. Nah, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, karena itu pagi hari ini saya mau menegaskan ini kepada kita semua. Mari kita bersama-sama, saudaraku, merindukan di dalam ibadah-ibadah kita bahwa Allah itu hadir, Allah itu nyata,
Karena ibadah itu esensinya adalah di mana Allah itu betul-betul nyata dan hadir, saudaraku. Kalau ibadah kita tidak ada kehadiran Tuhan, untuk apa kita beribadah? Kalau di dalam ibadah kita, saudara sementara di rumah, saudara sementara berkumpul dengan anak istri, suami berkumpul beribadah kepada Tuhan, tapi kita tidak merasakan, saudaraku, kehadiran Tuhan. Untuk apa kita beribadah? Ayo saudaraku, kita rindukan ini bersama-sama. Kehadiran Tuhan. Sudah terlalu lama, saudaraku, kita hanya asal-asalan. Ya pokoknya saya datang kepada Tuhan. Secara rutinitas kalau minggu saya beribadah, saya datang kepada Tuhan. Nanti kalau saya tidak ibadah, hati saya terasa tidak enak. Jadi itu hanya sekedar kewajiban. Tidak ada, saudaraku, kerinduan yang dalam. Kalau aku datang ibadah, aku harus ketemu Tuhan, aku harus merasakan hadirat Tuhan. Enggak ada, saudaraku, seperti itu. Ya, terlebih lagi, saudaraku, orang yang datang ibadah, saudaraku, banyak yang terlambat, terburu-buru, kepengen cepat pulang. Tentunya ini, saudaraku, menggambarkan bahwa, saudaraku, sebenarnya ketika kita ibadah, kita itu merindukan apa? Kita menginginkan apa, saudaraku? Ayo pagi hari ini, saya mau bawa kita. Meskipun saudara di rumah, rindukan kehadiran Tuhan. Jangan kita, saudaraku, ibadah kita anyep, ibadah kita seperti kita nggak merasakan apa-apa. Tapi saya rindukan betul-betul awan kemuliaan Tuhan itu. Firman Allah berbicara kepada saudara. Firman Allah meneguhkan saudara. Pujian, nyanyian yang saudara naikkan di hadapan Tuhan. Betul-betul menyentuh saudara, memberkati saudara, menghidupkan rohani saudara. Allah betul-betul hadir di dalam ibadah, di dalam pribadi saudara pada pagi hari ini. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, maafkan saya bukan mau menyindir siapapun di antara kita, saudaraku. Tetapi gereja modern zaman sekarang ini, saudaraku, yang ditonjolkan, yang diupayakan, saudaraku, ya bagaimana sound systemnya itu bagus, bagaimana mic-nya ini, ya bisa bagus, bagaimana musiknya luar biasa, ya kalau saudaraku, gereja tidak ada AC-nya, sepertinya kita terganggu. Saya bukan menentang akan hal-hal itu, saudaraku. Tetapi kalau kita mengkhawatirkan fasilitas itu lebih daripada kita, saudaraku, tidak khawatir dengan kehadiran Tuhan, berarti ada yang salah di dalam ibadah-ibadah kita, saudaraku. Berarti ada sesuatu, saudaraku, yang keliru di sana. Bagaimana, saudaraku, sebenarnya, saudaraku, kalau kita setiap kali kita ibadah, betul-betul ada orang-orang yang, saudaraku, berlutut, orang-orang yang merindukan, orang-orang yang berani untuk berdoa meminta kepada Tuhan, kehadiran Tuhan. Itu jauh lebih penting, saudaraku. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, saya tahu fasilitas itu juga sangat membantu di dalam ibadah kita. Tapi jangan sampai, saudaraku, akhirnya karena fasilitas, akhirnya kita melupakan satu hal yang esensi, yaitu kehadiran Tuhan. Di rumah, saudaraku, seringkali juga, kadang-kadang, saudaraku, terlalu banyaknya fasilitas-fasilitas yang kita miliki. Kadang-kadang itu juga menghambat kita untuk memiliki kerinduan kepada Tuhan. Bagaimana kita rindu, Tuhan hadirlah dalam hidupku, Tuhan. Kadang-kadang, saudaraku, karena kita sibuk dengan HP kita, kita sibuk, saudaraku, bagaimana kita bisa bekerja menghasilkan uang. Kita sibuk membenahi rumah kita sibuk, saudaraku, mencari fasilitas-fasilitas hidup ini. Tetapi kita lupa satu hal,
Yang jauh lebih penting di dalam kehidupan kita adalah kehadiran Tuhan. Di dalam kehidupanmu, kalau engkau punya banyak fasilitas, kalau di gereja ini kita punya banyak fasilitas, tapi kalau kita tidak memiliki kehadiran Tuhan, hidup kita kering. Kita, saudaraku, sia-sia, kita tidak merasakan apa-apa. Tapi kalau kita merasakan kehadiran Tuhan di dalam setiap ibadah kita, di dalam, saudaraku, kehidupan kita sehari-hari, saya percaya itu jauh lebih menguatkan, itu jauh lebih, saudaraku, membuat kehidupan kita penuh dengan semangat, penuh dengan, saudaraku, ketenangan, penuh dengan kekuatan yang luar biasa. Karena itu pagi hari ini, ibadahmu secara pribadi, nanti suatu kelak kalau kita sudah, saudaraku, diperbolehkan untuk ibadah kembali di gereja ini, saudaraku, saya rindukan satu hal ini. Mari kita bersama-sama merindukan hadirat Tuhan. Mungkin saudara berkata, Pak Iwan, Tuhan kan hadir di mana-mana. Ya, Tuhan itu tidak bisa dibatasi dengan apapun. Ya memang, saudaraku, Tuhan hadir di mana-mana. Tetapi saya mau tanya kepada saudara, kehadiran Tuhan di gereja, kehadiran Tuhan di tempat di mana orang-orang percaya itu berkumpul menyembah Tuhan, dengan kehadiran Tuhan di tempat-tempat perjudian atau pelacuran, sama enggak, saudara-saudara? Apakah sama persis kehadiran Tuhan di tempat-tempat yang, saudaraku, berbau dosa itu dengan tempat di mana gereja, di mana Tuhan disembah? Apakah kehadiran Tuhan itu sama? Saya mau lebih rinci lagi, saudaraku. Saya bukan mau membandingkan gereja A dan gereja B. Tapi kalau di dalam sebuah gereja, itu betul-betul, saudaraku, ibadahnya itu dipersiapkan. Dan di situ orang-orang yang masuk ke dalamnya, orang-orang yang rindu akan Tuhan. Saya percaya kehadiran Tuhan akan semakin nyata di gereja tersebut dibandingkan dengan gereja, saudaraku, yang ya jemaatnya asal hadir, bahkan banyak yang terlambat, saudaraku, tidak mempersiapkan diri dengan sungguh-sungguh. Saya percaya kehadiran Tuhan pun kurang di sana. Jadi persiapan kita, kesungguhan kita, itu betul-betul, saudaraku, mempengaruhi bagaimana kita bisa, saudaraku, merasakan kehadiran Tuhan. Seringkali orang berkata, wah di gereja itu kurang greget. Ya, saya mau kita mengkoreksi diri kita masing-masing. Apakah saya pribadi-pribadi jemaat, pribadi-pribadi hamba Tuhan, pribadi pelayan-pelayan semuanya, apakah kita sudah sungguh-sungguh betul-betul mempersiapkan kehidupan kita, betul-betul kita merindukan kehadiran Tuhan itu, saudaraku. Saya percaya Tuhan itu ketika berjanji 2-3 orang berkumpul, aku ada di tengah mereka, ini bukan janji palsu, tapi ini betul-betul janji Tuhan. Saudaraku, saya mau mengajak saudara untuk kembali merenungkan satu ayat, yaitu di dalam Kejadian pasal 3 ayat yang ke-8 sampai dengan ayat yang ke-10. Apa sih sebenarnya yang menghalangi kita untuk kita betul-betul, saudaraku, merasakan kehadiran Tuhan? Kalau orang mungkin, saudaraku, berkata secara ya fasilitas, kalau gereja itu, saudaraku, tidak ada sound yang bagus, tidak ada mic yang bagus, tidak ber-AC, tidak, saudaraku, ada pemain-pemain yang hebat, maka mungkin kehadiran Tuhan kurang. Saya mau katakan, saudaraku, isu yang utama bukan itu. Itu bukan isu utamanya, saudaraku. Mari kita merenungkan peristiwa di Taman Eden ini, saudaraku. Kejadian 3 ayat 8 sampai ayat yang ke-10 berkata demikian. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk, bersembunyilah manusia
dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohonan dalam taman. Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, "Di manakah engkau?" Ia menjawab, "Ketika aku mendengar bahwa engkau ada di dalam taman ini, aku menjadi takut karena aku telanjang, sebab itu aku bersembunyi." Saudara mungkin membaca ayat ini sudah berulang-ulang kali, sudah merenungkannya berulang-ulang kali, dan seperti kita ketahui bersama bagaimana saudaraku Adam dan Hawa ketika Allah itu hadir, ketika Allah itu datang, saudaraku, itu ternyata saudaraku mereka takut, bahkan mereka bersembunyi. Tidak seperti biasanya ketika Allah hadir, ketika Allah menjumpai mereka. Mereka dapat berbicara, mereka dapat bergaul dengan Allah, mereka dapat saudaraku dengan enjoy, dengan sukacita. Bahkan Allah dinantikan kehadirannya oleh Adam dan Hawa. Satu keadaan yang normal ketika mereka saudaraku betul-betul merasakan kehadiran Allah. Tetapi tiba-tiba di dalam pasal ini ketika mereka ketemu dengan Tuhan, mereka takut. Penyebabnya apa? Satu penyebabnya ketika Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa. Betul-betul suasana saudaraku di dalam Taman Eden itu menjadi rusak. Hubungan Allah dengan saudaraku manusia menjadi rusak. Karena apa? Adanya dosa masuk ke dalam kehidupan umat manusia. Dosa saudaraku itu yang menghancurkan sebuah ibadah. Dosa itu yang menghancurkan hubungan Allah dengan manusia. Kehadiran Allah yang seharusnya memberkati Adam dan Hawa. Kehadiran Allah yang ditunggu-tunggu Adam dan Hawa. Tetapi karena dosa mendadak, kehadiran Allah itu menjadi menakutkan bagi mereka. Seolah-olah mereka menolak Allah. Aku takut ketemu Tuhan. Aku tidak mau ketemu Tuhan. Aku tidak berani ketemu Tuhan. Karena apa? Dosa, saudaraku. Isu dosa itu lebih utama daripada saudaraku isu apapun di dalam ibadah kita. Oleh karena itu hari-hari ini saudaraku, saya ingin mengajak kita semua, ayo kita mengkoreksi diri kita masing-masing. Apakah setiap kita betul-betul saudaraku menjaga kehidupan kita di hadapan Tuhan? Apakah setiap kita betul-betul saudaraku di dalam ibadah-ibadah kita, dalam kehidupan kita pribadi, lepas pribadi saudaraku, apakah kita ini betul-betul saudaraku ketika kita menghadap kepada Tuhan, kita mempersiapkan hati, mempersiapkan pikiran kita minta pengudusan yang daripada Tuhan, menjaga kehidupan kita mulai dari hari Senin sampai kepada hari Minggu, di mana Minggu itu kita ketemu dengan Tuhan. Saudaraku, maafkan saya. Kalau dari hari Senin sampai hari Sabtu kita suka berbuat dosa, kemudian hari Minggu kita ingin ketemu Tuhan. Ya saya mau katakan, apa salahnya? Ya mau ketemu Tuhan ya nggak ada salahnya, saudaraku. Tapi apakah itu naluri di hati kita itu kita bisa, saudaraku, ketemu dengan Tuhan? Kalau dari hari Senin sampai saudaraku hari Sabtu kita suka berbuat dosa, hari Minggu kita tiba-tiba ketemu dengan Tuhan. Apakah hati nurani kita bisa ketemu dengan Tuhan? Itu akan menghambat kita untuk kita merasakan kehadiran Tuhan. Orang itu harus membangun kebiasaan, saudaraku. Orang itu harus setiap hari, setiap saat, kekudusan hidup itu kita bangun terus. Sehingga ketika hari Minggu kita ingin ketemu dengan Tuhan. Natur kekudusan itu, saudaraku, sudah betul-betul, saudaraku, menyatu. Dan kita, saudaraku, betul-betul kita berani ketemu dengan Tuhan. Kita betul-betul, saudaraku, ada satu arah, ada satu alur, ada satu, saudaraku, satu kerinduan yang kuat untuk kita ketemu dengan Tuhan. Saya bacakan satu ayat lagi dalam Kejadian pasal 4 ayat yang keempat, saudaraku. Di dalam
BIMK, terjemahan BIMK dikatakan begini, lalu Habel mengambil anak domba yang sulung dari salah seekor dombanya, menyembelihnya, lalu mempersembahkan bagian yang paling baik kepada Tuhan. Tuhan senang kepada Habel dan persembahannya, tetapi menolak Kain dan persembahannya. Kain menjadi marah sekali dan mukanya geram. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, persembahan Kain dengan persembahan Habel apa bedanya? Habel, saudaraku, mempersembahkan satu persembahan ibadah, saudaraku, kepada Tuhan, yaitu, saudaraku, satu anak domba yang betul-betul, saudaraku, dipersembahkan kepada Tuhan. Dan saya percaya juga Kain ingin mempersembahkan, saudaraku, sesuatu yang terbaik kepada Tuhan. Dia mengambil, saudaraku, seluruh hasil buminya, saudaraku, dipersiapkannya dan dipersembahkannya kepada Tuhan. Tetapi di sini, saudaraku, kehadiran Tuhan itu berbeda yang dirasakan, saudaraku, oleh Kain dan Habel. Habel merasakan kehadiran Tuhan yang menerima Habel, persembahannya diterima. Kalau saya mungkin dapat gambarkan secara fisik, Allah mungkin tersenyum, wah Habel, kamu luar biasa. Aku senang dengan persembahanmu. Tapi ketika, saudaraku, ini hanya gambaran saja, ya. Ketika Allah mencium bau, saudaraku, persembahan daripada Kain, Allah mungkin muram, Allah mungkin, kok ini persembahannya kayak begini. Kehadiran Allah melihat Habel tersenyum, tetapi kehadiran Allah melihat Kain, dia nggak tersenyum, saudaraku. Dia susah, dia berkata, kok seperti ini persembahanmu? Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, apa yang menjadi penyebab? Kalau kita telusuri ayat ini, kita baca, saudaraku, setelah persembahan Kain itu ditolak, dikatakan di sini dalam terjemahan ini, Kain menjadi marah sekali dan mukanya geram. Marah sekali dan mukanya geram. Bayangkan, saudaraku, Kain bisa marah dengan Tuhan. Dan marahnya bukan hanya marah biasa, tapi marah sekali dan mukanya geram. Geram itu, saudaraku, betul-betul geram, ya. Kalau saudara melihat anakmu yang, saudaraku, itu mengganggu atau betul-betul, saudaraku, membuat engkau marah, saudara, geram, ya. Geram, saudaraku. Ini yang dilakukan Kain. Kain tidak bertobat, Kain tidak tanya sama Tuhan, mengapa persembahanku kau tidak terima, Tuhan. Tetapi di sini yang diperbuat Kain adalah marah, dia geram. Rupanya ini kebiasaan Kain, saudaraku. Dalam kehidupan sehari-hari, mungkin Kain juga memiliki sifat-sifat yang seperti ini. Makanya dalam peristiwa selanjutnya, Kain yang marah, Kain yang geram ini akhirnya membunuh Habel, saudaraku. Jadi saya mau katakan kepada kita semua, dosa, kebiasaan-kebiasaan kita yang buruk setiap hari, dosa-dosa kita setiap hari itu menghalangi kita untuk kita boleh merasakan kehadiran Tuhan yang khusus di dalam kehidupan kita masing-masing. Saya percaya, saudaraku, pasti ada perbedaannya. Orang-orang, pribadi-pribadi yang menantikan Tuhan, pribadi-pribadi yang menunggu Tuhan, pribadi-pribadi yang menjaga kehidupannya, yang merindukan Tuhan, pasti berbeda dengan pribadi-pribadi yang sembarangan hidup, pribadi-pribadi, saudaraku, yang ya asal ketemu dengan Tuhan, pasti berbeda. Rasanya bagaimana kehadiran Tuhan itu di dalam kehidupannya. Karena itu, saudaraku, pagi hari ini saya kepingin menyadarkan kita semua, mari kita mau menjadi orang-orang yang betul-betul ingin menikmati kehadiran Tuhan di dalam kehidupan kita masing-masing. Jangan sampai saudara dan saya, kita beribadah, tapi kita tidak merasakan apa-apa. Saudara berdoa, tidak merasakan apa-apa. Saudara berkumpul di rumah, bergandeng tangan dengan anak-anakmu, dengan suami, dengan istrimu. Engkau beribadah, tapi kau tidak rasakan apa-apa, saudaraku. Jangan, saudaraku. Kita hentikan, saudaraku,
kebiasaan yang seperti ini. Tapi mari kita persiapkan dengan sungguh-sungguh. Ibadah itu, saudaraku, sebuah ibadah yang betul-betul ada kehadiran Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita merasakan kehadiran Tuhan. Itu yang saya rindukan di dalam kehidupan kita. Biarlah kebenaran firman Tuhan pagi hari ini akan membawa kita untuk semakin mengerti bagaimana kita mau menyambut Tuhan, mau kita betul-betul merasakan kehadiran Tuhan di dalam kehidupan kita. Mari saya mengundang untuk tim musik bisa maju ke depan, kita mau menyembah Tuhan bersama-sama. Dan kita mau, saudaraku, mengadakan perjamuan kudus di hadirat Tuhan. Haleluya. Terima kasih ya Tuhan. Kita angkat pujian. Ku mau cinta Yesus selamanya. 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 Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku alatmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ya Aba, Bapa, ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku alatmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Terima kasih ya Tuhan pagi hari ini. Kami adalah anak-anak-Mu. Kami mau menyembah Engkau Tuhan. Tuhan, pada pagi hari ini Tuhan, biarlah Tuhan, kami benar-benar datang kepadamu sebagai anak-anak-Mu yang betul-betul merindukan Bapa di surga berbicara kepada kami. Bapa di surga hadir dalam kehidupan kami dan betul-betul berbicara kepada kami seperti seorang ayah berbicara kepada anak-anaknya. Kami merindukan suara-Mu Tuhan. Kami merindukan kehadiran-Mu Tuhan. Terima kasih tubuh dan darah-Mu yang telah Kau curahkan untuk kami, yang telah menebus kami, yang telah Tuhan mengampuni segala dosa-dosa kami, membawa kami ke hadirat-Mu Tuhan. Biarlah pagi hari ini tubuh dan darah-Mu ini betul-betul Tuhan akan kami rasakan
Kami betul-betul Tuhan merenungkannya. Terima kasih Bapa. Bapak Ibu sekalian, sebelum kita makan dan minum roti perjamuan, saya ingin mengajak Bapak Ibu sekalian, mari renungkan firman Tuhan. Saya percaya Tuhan mau hadir dalam kehidupanmu, dalam ibadahmu di rumah. Tuhan mau hadir secara nyata, berbicara kepada saudara, hadir memberkati saudara. Mari kita koreksi diri kita masing-masing. Apakah masih ada terselip dosa-dosa yang kita pelihara? Itu penghalang utama, itu isu utama. Itu penghalang kita untuk merasakan hadirat Tuhan di dalam kehidupan kita masing-masing. Mari kita bertobat bersama-sama. Saya percaya, saudaraku, ketika Allah hadir, Allah akan memberkati Bapak Ibu Saudara. Ketika Allah hadir, Allah nyata, Allah akan mengarahkan saudara. Ketika Allah hadir, Allah nyata, Allah akan memberikan kekuatan yang luar biasa kepada setiap kita. Kalau ada di antara Bapak Ibu Saudara yang rindu didoakan pada pagi hari ini, engkau sadar, Tuhan, aku rindukan kehadiran-Mu, dan aku mau Tuhan betul-betul hidup kudus di hadapan-Mu Tuhan. Aku mau bertobat dengan sungguh-sungguh, sehingga aku merasakan kehadiran-Mu di dalam kehidupanku Tuhan. Tumpangkan tangan di dadamu. Saya mau berdoa untuk Bapak Ibu sekalian. Tuhan, hamba berdoa untuk setiap jemaat yang menumpangkan tangan di atas dada mereka masing-masing. Mereka merindukan kehadiran-Mu. Mereka merindukan Kau nyata dalam kehidupan mereka. Salah satu penghalang utama adalah Tuhan, dosa-dosa kami. Pagi hari ini, Tuhan tolong. Kami mau bertobat dengan sungguh-sungguh. Kami mau mengakuinya di hadapan-Mu. Dan hamba berdoa, dan sucikan, kuduskan kami di dalam nama Yesus. Engkau Tuhan menghargai kejujuran kami, keterbukaan kami. Engkau sangat menghargai. Dan ketika kita meminta ampun kepada Engkau, maka Tuhan, tubuh dan darah-Mu menyucikan kami Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Hamba-Mu serahkan setiap jemaat. Mari Bapak Ibu Saudaraku, angkat roti di atas kepala-Mu. Inilah roti, inilah tubuh Tuhan yang terpecah-pecah untuk pengampunan dosa kita. Bukankah roti yang kita angkat tinggi-tinggi ini adalah tubuh Tuhan yang terpecah-pecah untuk kita sekalian? Mari kita makan bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus. Kacauan di atas kepala kita. Ini adalah darah Tuhan yang tertumpah untuk pengampunan dosa-Mu. Bukan kacauan yang kita angkat tinggi-tinggi ini adalah darah Tuhan yang tertumpah untuk pengampunan dosa-Mu. Mari kita minum bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Kami bersyukur untuk pagi hari ini. Hamba percaya perjumpaan kami dengan Engkau pagi hari ini boleh Tuhan membawa kami menjadi anak-anak-Mu yang penuh dengan sukacita, kekuatan yang baru. Meskipun Tuhan di tengah-tengah pandemi virus corona yang kami alami Tuhan, Engkau tidak meninggalkan kami. Kami percaya ketika Engkau hadir dalam kehidupan kami, maka Tuhan, apapun yang ada di sekitar kami, itu tidak dapat mempengaruhi kami. Engkau menyertai kami, Engkau melindungi kami Tuhan.
Engkau bersama-sama dengan kami. Terima kasih ya Tuhan. Kiranya berkat Tuhan melimpah atas setiap kami pada pagi hari ini. Terima kasih Bapa. Mari Bapak Ibu angkat tanganmu, terimalah berkat Tuhan. Kekasih-kasih Tuhan. Biarlah pada pagi hari ini Engkau boleh menerima berkat daripada Allah Bapa, kasih sayang dari Putra Tunggalnya Yesus Kristus, dan berkat penyertaan Allah Roh Kudus yang menyertai kita sekalian. Mulai pagi hari ini sampai Maranatha, Tuhan datang kedua kali menjemput setiap kita yang tetap percaya dan setia kepadanya. Haleluya. Bersama-sama kita katakan amin. Bapak Ibu sekalian, kita bersyukur kita dapat beribadah bersama-sama pada pagi hari ini. Dan biarlah firman Tuhan memberkati kita. Mari saudaraku, kita mau merindukan kehadiran Tuhan. Biarlah sepekan ini Bapak Ibu sekalian merasakan kehadiran Tuhan dimanapun berada, di rumah, di kantor, dimanapun. Ya, kita ketemu kembali pada minggu yang akan datang, dan kiranya Tuhan memberkati. Shalom. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Di sini saya akan menyampaikan beberapa informasi. Yang pertama, bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin memperkuat imannya, dapat menonton tayangan program New Spirit pada hari Selasa dan Jumat. Yang kedua, bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin memberikan persembahan atau persepuluhan, bisa transfer ke nomor rekening yang ada di layar. Ketiga, bagi Bapak Ibu Saudara yang membutuhkan dukungan doa, bisa menghubungi nomor yang tertera di layar kaca. Demikian pengumuman minggu ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.